Sebelum bulan berganti, ada pesan dari semesta untuk kamu berdasarkan elemen zodiak. Rahayu, rahayu, rahayu. Hai sahabat Tamala, selamat datang di Tamala Story, tempat semesta berbicara lewat simbol, intuisi, dan pesan untuk jiwa yang sedang bertumbuh. Sebelum bulan ini menutup tirainya, semesta berbisik satu pesan terakhir untuk kamu. Mungkin tentang cinta yang mulai berubah arah, tentang perjalanan yang menuntunmu pada kesadaran baru, atau tentang hal yang selama ini belum kamu lepaskan. Dengarkan baik-baik, karena tidak ada yang kebetulan. Saat kamu menemukan video ini, inilah pesan semesta untuk kamu. Sebelum Oktober benar-benar berlalu. Dan perlu diingat bahwa ini adalah general reading. Jadi dengarkan dengan hati yang terbuka, ambil yang paling selaras dengan energi dan perjalanan jiwamu saat ini. Untuk pesan yang lebih dalam dan personal tentang kamu, silakan booking sesi pribadi dengan menghubungi Tamala via WhatsApp. Linknya ada di deskripsi video ini. Ya, 4 elemen zodiak. Ya, kita akan mulai dari elemen air, ya, yaitu zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, untuk itu mari kita buka kartu pertama dan kita akan simak apa energi yang hadir dalam pembacaan kali ini. Ya, elemen udara. Elemen air. Energi utama yang hadir adalah Seven of Cup ya. Saat ini kamu merasa bimbang, ada banyak hal yang menggoda perhatianmu, namun semesta berbisik, ya, jangan tergesa-gesa. Pilih yang paling selaras dengan hatimu, bukan hanya yang terlihat baik di awal, ya. Karena cenderung seseorang hanya melihat dari tampilan luar saja, ya. Dan untuk kamu yang single ya, kita bicara tentang asmara sekarang. Saat ini kartu ini menunjukkan bahwa ada beban dari masa lalu ya. Walaupun kamu kuat ya, tapi kadang kamu terlalu lama menahan semuanya sendiri ya. Lepaskan perlahan, bukan karena kamu kalah atau tidak mampu ya, tapi karena kamu ingin damai. Kartu berikutnya, kita akan melihat bagaimana prediksi asmara untuk kamu yang berpasangan ya. Kartu ini ya mengingatkan tentang keseimbangan hidup ya, bukan siapa yang lebih benar, tapi siapa yang mau hadir untuk memaafkan, mengalah ya, dan mengerti satu sama lain. Belajarlah untuk menyesuaikan ritme cinta kalian, dan hubungan kalian mungkin memang sedang dalam ujian ya. Kartu berikutnya kita berbicara tentang kesehatan ya. Buat kamu yang berelemen air ya, saat ini kartu Three of Wands ya menunjukkan bahwa ada perbaikan energi di kesehatan kamu ya. Kamu mungkin mulai ingin memperbaiki pola hidup dan semesta juga akan mendukung langkahmu untuk mengubah gaya hidup kamu ya. Dalam artian semua harus sesuai dengan apa yang kamu impikan, tetapi tetap dalam batasan ya, karena seseorang itu mungkin tidak akan cepat puas ya dan mudah bosan. Dalam hal kesehatan ini akan jadi pertimbangan ya. Kita akan masuk dalam prediksi untuk karir dan keuangan ya. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu diminta untuk berpikir lebih jernih, ambil keputusan dengan kepala dingin, supaya hasilnya tidak akan membuat kamu menyesal dan akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Setiap orang memiliki tujuan dan pastinya memiliki prioritas. Rencanakan dengan matang ya, jangan sampai kamu tergoda oleh hal-hal lain yang akan merugikan kamu di kemudian hari. Kartu berikutnya adalah kartu yang akan mewakili energi tentang peluang dan juga tantangan ya.
Buat kamu yang saat ini sedang berusaha untuk mencari kerja, tingkatkan semangatmu, ya, tingkatkan kerja kerasmu. Coba dipikir lagi apa yang menjadi impian kamu supaya kamu nggak mudah menyerah. Dan buat kamu yang berbisnis, hati-hati, ya, supaya kamu tidak kehilangan arah dan tidak rugi lagi, ya, harus belajar untuk mengenali dan bisa tegas satu sama lain untuk partner terutama, ya. Dan untuk elemen air, ya, ini adalah pesan semesta sekaligus penutup, ya, untuk pesan semesta bulan ini, yaitu hidup adalah tentang bagaimana menyeimbangkan antara hati dan logika, antara ingin dan perlu. Kamu akan baik-baik saja selama kamu sadar di setiap langkah, dan juga kesabaranmu tentu saja akan diuji dengan apa yang kamu sukai. Dengan demikian, itu tadi sekaligus penutup untuk pesan semesta buat kamu yang berzodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, elemennya adalah elemen air. Ya, seseorang yang memiliki elemen air biasanya sifatnya tenang, ya, dan juga baik hati serta meski hati-hati karena mudah sekali dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Namun yang kata malah tahu, ya, kalian yang berzodiak dengan elemen air biasanya itu selalu senang membantu orang lain, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke elemen berikutnya, yaitu elemen api untuk zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, untuk energi utama elemen api, ya. Luka yang perlahan mulai sembuh. Kamu sudah lebih kuat meski masih ada sisa perih di hati. Yang kamu lepaskan itu bukan rasa kehilangan, ya, tapi sebuah rasa yang akan membentuk kamu menjadi pengalaman terbaik kamu, ya. Jadi buat kamu yang berelemen api, ujian pelajaran kehidupan adalah tentang bagaimana mengobati luka dalam hatimu, ya. Baik, selanjutnya kita akan cek untuk asmara yang saat ini single, ya. Energinya Knight of Cup, ya, membawa energi cinta yang baru. Seseorang akan datang dengan perasaan tulus, tapi semesta mengingatkan, rasakan dulu, jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Supaya kamu tidak salah menilai orang lain, ya. Semua itu butuh adaptasi. Kata malah tahu, ya, pasti kamu sangat bersemangat. Tetapi semua itu butuh proses, ya. Proses ini yang akan kamu rindukan pastinya, ya. Oke, kita akan masuk prediksi berikutnya untuk kalian yang berpasangan, ya. Ada kabar apa sebelum Oktober ini? Mari kita lihat. Oke, untuk kamu yang berpasangan, ya, suasananya akan lebih happy, ya. Ada tawa dan kebersamaan yang mulai kembali. Cinta kali ini lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih mensyukuri, ya. Jadi kamu dan dia tuh mengalami situasi yang membahagiakan, ya, yang membuat satu sama lain saling merindukan dan tidak ingin berpisah. Kemudian kita masuk ke kartu berikutnya, yaitu bicara tentang kesehatan. Kesehatannya adalah Four of Cup, ya. Jadi kamu saat ini butuh jeda. Istirahat bukan berarti kamu lemah, tapi itu bagian dari menyembuhkan, ya. Dan kartu berikutnya kita akan bicara tentang karir dan keuangan, ya. Bagaimana potensi kamu untuk di bulan ini. Oke, The Lovers, ya. Saat ini mungkin kamu sedang menghadapkan diri, maksudnya sedang dihadapkan pada pilihan besar, ya. Ikuti kata hatimu. Yang kamu pilih dengan cinta akan membawamu pada hasil yang terbaik. Jadi gunakan welas asih, ya. Dan satu sisi kamu adalah seseorang yang memang penuh semangat, ya, penuh ambisi, tapi semua itu masih di jalan lurus kok, ya.
Oke, kita akan masuk berikutnya yaitu tentang tantangan dan juga peluang ya. Kita lihat apakah prediksinya. Oke, kartu yang muncul adalah energi yang mewakili tentang banyaknya keinginan yang ingin kamu, maksudnya adalah persoalan yang ingin kamu selesaikan ya. Semua ingin kamu selesaikan dengan cepat tanpa kesalahan. Kamu perfeksionis banget. Dan kartu berikutnya ini adalah tentang pesan semesta sekaligus penutup untuk zodiak berelemen api. Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Kamu saat ini sedang menuju kestabilan dan juga kelimpahan. Oke? Syukuri setiap prosesnya dan karena kamu akan menanam, kamu pula yang akan menuai. Oke, kita akan masuk ke elemen berikutnya yaitu elemen earth ya, atau mungkin bumi ya. Sorry, maksudnya adalah elemen tanah ya. Untuk kamu Taurus, Virgo, dan Capricorn, ini adalah pesan semesta di akhir Oktober. Kita cek ya, energi utama untuk kamu yang berzodiak dengan elemen tanah. Kartu pertama adalah energi utama yang bicara tentang keadaan kamu saat ini ya. Saat ini semua masalah datang bersamaan ya. Tapi ingat ya, semua ini bukan untuk membuat kamu panik ya. Selesaikan satu persatu karena memang mungkin sudah waktunya terjadi dan ini akan membuat perubahan dalam hidupmu ke depannya. Kartu berikutnya kita bicara tentang kamu yang single dalam hal asmara ya. Saat ini kamu adalah orang yang mandiri, kamu memiliki tekad yang kuat ya, kamu tahu arahmu mau kemana. Namun untuk masalah asmara, buka sedikit ruang ya. Cinta tidak akan membuatmu kehilangan kendali, justru akan membuat kamu menyeimbangkan kamu dalam kehidupan ya. Ibaratnya seperti itu, semua perlu cinta. Oke, untuk yang berpasangan, pesan semestanya adalah ya. Oke, kartu Six of Cup ya. Kartu ini membawa kenangan lama. Ada hal yang ingin kamu rasakan kembali dan gunakanlah momen tersebut untuk memperkuat masa kini ya, bukan untuk terjebak di dalamnya. Hanya sekedar mengingat. Jangan larut. Kartu berikutnya tentang kesehatan ya. Saat ini energinya lagi baik-baiknya atau mungkin lagi semangat-semangatnya ya. Semangatnya tumbuh lagi, tapi jangan lupa istirahat. Semua ada porsinya ya. Jangan lupa untuk istirahat, dan istirahat bagian dari produktivitas. Oke? Kartu berikutnya adalah tentang karir dan keuangan ya. Buat kamu yang berzodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn ya, dengarkan. Karir dan keuangan kamu saat ini, kamu ingin sekali untuk aman dalam segala hal ya, karir dan keuangan. Tapi jangan terlalu menahan diri. Kadang rezeki datang saat kamu bisa berani melepas sedikit apa yang menjadi keinginan kamu ya. Mungkin juga kamu harus melakukan hal-hal yang sering bertujuan untuk berbagi ya, walaupun kamu sering melakukannya. Kali ini diniati lebih gitu ya. Dan kartu berikutnya adalah tentang tantangan dan peluang ya. The Moon ya, kartu yang menunjukkan bahwa banyak sekali keraguan ya, atau mungkin hal-hal yang ilusi dalam pandanganmu, baik secara sadar maupun gak sadar ya. Kendalikan semuanya, jangan sampai kamu terjebak dalam momen yang tidak seharusnya kamu rasakan. Lepaskan hal-hal yang telah mengganggu pikiranmu, semua ada waktunya ya. Berikut adalah pesan semesta sekaligus penutup untuk energi kamu, elemen tanah ya. Wow, saat ini kamu sedang bersinar. Gunakan keyakinan diri, kepercayaan dirimu untuk pesona yang lebih baik dan kamu akan menginspirasi banyak orang. Baik, sekaligus sudah selesai ya pembacaan untuk zodiak berelemen tanah ya, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan berikutnya kita akan masuk kepada zodiak terakhir dengan elemen udara, yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Buat kamu yang masih menyimak, jangan lupa untuk subscribe channel Katamala ya.
dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan pesan-pesan dari Kata Mala. Kata Mala juga ada saluran channel WhatsApp ya untuk kamu yang pengen terhubung dekat dengan Kata Mala ya. Kata Mala suka share weekly zodiak dan juga beberapa pesan semesta yang selalu update. Oke? Saat ini kita akan membacakan pesan semesta untuk zodiak Gemini, Libra, dan Aquarius. Apakah yang pesan semesta untuk kamu ya? Semesta ingin menyampaikan apa? Berbisik tentang apa? Kita lihat. Ya, kartu pertama seperti di awal tadi adalah energi utama buat kamu ya. Ace of Pentacles, sebuah awal baru terbuka untukmu. Entah peluang kerja, cinta, atau kehidupan yang lebih damai. Tanamlah hal-hal baik ya, sekedar niat pun juga nggak apa-apa ya. Semesta akan menumbuhkan keyakinanmu tadi untuk menjadikan kamu dan menarik impian-impian kamu yang tertunda ya. Kartu berikutnya kita akan bicara tentang asmara ya. Yang single, sini merapat yang single. Oke, cinta baru mulai bersemi, ya biarkan mengalir alami, jangan terburu-buru. Yang tulus akan tetap datang, bahkan tanpa kamu mengejarnya. Jadi jangan pernah merasakan kesepian ya. Semua ada waktunya. Oke. Kartu berikutnya kita akan bicara tentang kamu yang berpasangan. Dalam hal asmara, dilihat dari hubunganmu sudut pandang baru, kadang yang kamu butuhkan bukan perubahan pasangan kamu, tapi ketenangan dalam diri kamu sendiri. Jadi, jangan suka mencari kesalahan ya. Oke? Dan kartu berikutnya akan berbicara tentang kesehatan kamu ya. Kesehatanmu mulai membaik, terutama karena kamu mulai menemukan kebahagiaan kecil yang membuat kamu semangat. Ya, tubuhmu merespon energi positif tersebut. Oke, kartu berikutnya akan bicara tentang karir dan keuangan. Ya, prediksinya adalah dalam hal karir dan keuangan, kamu dipandu oleh semesta untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar. Mungkin ini waktunya untuk belajar lebih dalam, mencari mentor atau memperkuat komitmen dalam pekerjaanmu. Dan saat ini integritas kamu pun akan semakin tumbuh ya. Kartu berikutnya bicara tentang peluang dan tantangan. Ada dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu, bisa mungkin pekerjaan, hubungan, atau kebiasaan lama yang tak lagi sejalan. Mungkin berat ya, tapi semesta ingin kamu tahu. Meninggalkan sesuatu bukan berarti kamu gagal. Siapa tahu kamu menemukan cahaya baru. Dan inilah penutup indah untuk elemen udara, yaitu kartu The Fool ya. Dimana sebuah awal baru, semesta memintamu untuk berani melangkah. Meski belum tahu pasti kemana jalan ini akan membawamu, tapi kamu sudah belajar banyak dari masa lalu. Sekarang waktunya percaya pada proses. Jangan takut terlihat polos, karena justru dari situlah keajaiban akan bermula. Terima kasih sudah mendengarkan. Apapun elemenmu, ingat, setiap akhir bulan bukanlah penutupan, tapi jembatan menuju babak baru. Tenangkan hatimu, selaraskan dengan semesta, dan biarkan energi November nanti menemukanmu dalam versi terbaikmu. Jangan lupa untuk subscribe channel Tamala Story dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Kamu juga bisa memberikan komentar tentang apa yang kamu alami saat ini. Dan Kata Mala juga live setiap malam. Kamu bisa join ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah menyimak sampai akhir. Aku Tamala, tarot trader kesayangan kamu. Sampai jumpa.